Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Dan kita umat Nabi Muhammad SAW bernaung padanya. Kemudian salat bermutiarakan salam tak jemu dan tak bosan-bosannya kita berikan kepada sang proklamator alam baginda Muhammad SAW dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua di sini senantiasa mendapatkan syafaat yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad, yaitu pada hari tidak bergunanya harta yang berlimpah, pangkat, anak, dan cucu, melainkan yang berguna hanyalah hati yang beriman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan Hari Gizi dan Makanan, bagaimana Islam telah mengajarkannya. Tepat setiap tanggal 25 Januari, Indonesia memperingati Hari Gizi dan Makanan. Hari tersebut merupakan sebuah momentum penting dalam meningkatkan kepedulian dari berbagai pihak untuk membangun gizi menuju bangsa yang sehat dan berprestasi melalui pemenuhan gizi seimbang dan produksi pada pangan berkelanjutan, sehingga mampu mendorong pencapaian RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di bidang kesehatan. Hari Gizi dan Makanan ditetapkan pada tanggal tersebut karena bertujuan untuk memperingati dimulainya pengkaderan tenaga gizi Indonesia dengan berdirinya Sekolah Juru Penerang Makanan oleh LMR, Lembaga Makanan Rakyat. Pada tanggal 25 Januari 1951, Hari Gizi Nasional pertama kali diadakan oleh Lembaga Makanan Rakyat LMR pada tahun pertengahan tahun 1960-an. Kemudian dilanjutkan oleh Diktorat Gizi Masyarakat sejak tahun 1970-an hingga sekarang. Zat gizi adalah elemen dalam makanan yang memiliki peran penting bagi kesehatan tubuh. Zat gizi dapat membantu tubuh dalam mendapat energi yang diperlukan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Zat gizi berperan dalam mengatur metabolisme tubuh dan memelihara mengganti jaringan tubuh, mendukung pertumbuhan, berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh, dan sebagainya. Gizi yang seimbang akan sejalan dengan tubuh yang sehat, sedangkan kurangnya asupan gizi akan menyebabkan seseorang rentan terhadap serangan infeksi dan penyakit. Oleh karena itu, menjaga kesehatan tubuh dan asupan gizi yang seimbang merupakan suatu hal yang sangat penting. Islam juga telah mengajarkan akan hal ini. Islam mewajibkan bagi setiap muslim untuk mengonsumsi makanan halal dan thayyib. Halal artinya terbebas dari zat-zat yang diharamkan oleh Islam seperti bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah, Quran Surah Al-Maidah. Sedangkan thayyib artinya baik dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh serta tidak menimbulkan masalah jika dikonsumsi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sesuai dengan firman Allah, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal baik yang terdapat di bumi. Quran Surah Al-Baqarah. Selain itu, mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib juga telah dicontohkan oleh suri tauladan kita, Rasulullah SAW. Setiap tindakan yang beliau lakukan bernilai kebaikan di dunia dan di akhirat. Begitu juga dengan pola makan beliau yang diakui oleh dunia kesehatan sebagai pola makan sehat yang dapat menghindarkan diri dari berbagai penyakit. Menurut Profesor Hannah Hendrik, MD, pakar toksikologi, dalam bukunya berjudul Biologi Terapi Volume 1 nomor 2, mengatakan bahwa kaum barat yang tidak memperhatikan dan mencontoh adab makan yang diajarkan oleh Islam pada akhirnya akan mudah terserang oleh berbagai macam penyakit. Namun mereka yang mematuhi aturan dan adab makan menurut Islam akan sehat, serta mereka yang mengikuti cara makan barat yang buruk akan sakit. Pola makan yang sehat dan adab makan dalam Islam seharusnya ditiru oleh kaum barat. Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa mukmin yang kuat lebih dicintai dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Kuat dalam hal ini bukan hanya kuat imannya saja, tapi kuat secara fisik. Oleh karena itu, menjaga tubuh yang kuat dan sehat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Muslim yang memiliki tubuh kuat akan mampu memperbanyak intensitas dan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan muslim yang lemah. Muslim yang memiliki tubuh kuat dan bugar akan mampu mengoptimalkan setiap ibadah yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjaga kebugaran tubuh, diperlukan pola hidup yang sehat dan memperhatikan setiap asupan makanan agar terpenuhi syarat gizi yang seimbang. Menurut dokter spesialis penyakit dalam dari Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI, Dr. Andreas SPPD mengatakan bahwa makanan bergizi adalah makanan yang memiliki komposisi nutrisi yang lengkap termasuk kandungan vitamin dan mineralnya.
Jika asupan makanan bergizi sudah kuat dan seimbang, maka daya tahan tubuh akan terjaga dengan baik. Pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang di masa sebelum pandemi sudah menjadi masalah serius di Indonesia. Berdasarkan data riset kesehatan dasar, Kementerian Kesehatan menunjukkan adanya perbaikan status gizi buruk stunting pada balita di Indonesia. Sekian yang saya dapat sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari selaku saya manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah dan dosa. Kemudian kiranya dan akhir kata saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.